Ya, oke guys, baik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Sekarang Sabtu 31 Agustus 2024 ya. Oke, IHSG Jumat. Ya, sempat naik gede ya. Kemarin sih asing masuk gede banget ya kalau kita lihat. Tapi itu juga karena ada indeks MSCI ya, rebalancing kalau gue nggak salah. Lihat aja ke depannya, ini bentar lagi mau September. Memang secara data September lebih banyak merahnya ya. Tapi ingat hari ini September ini ada sentimen The Fed kemungkinan akan turunkan suku bunga ya. Jadi bisakah kejadiannya berbeda? Ya dilihat aja ya. Oke, gua hari ini mau mau bahas berita yang heboh. Gue sebenarnya agak mau bahas, coba banyak yang komen. Oke deh. Jadi sampai sampai ada yang mau tutup channel kan? Ya oke. Bursa Efek Indonesia pecat 5 karyawan karena terima semacam apa ya, suap sogok gitu ya. Kalau gue Jun ya, gue mah kagak heran ya. Ya, eh, ya, ini kok malah dalam bahasa Inggris lagi ya. Yang cara Indonesia aja. Ya pokoknya intinya gue udah baca beritanya itu karena 5 karyawan ini terima sih ya bisa dikatakan suap untuk memudahkan IPO gitu ya. Terima duit. Ya gue cuman bilang di bursa ini John, kalau lu udah mulai bisa bedain ya. Mana mana orang yang ngomongnya beneran ngeduka gimana ya gue bilang ya serigala berbulu domba gitu ya lu udah bisa nah masuk gini lu ngeliat orang ngomong lu udah bisa bedain nih orang lagi di endorse dibayar buat buat ngepom suatu saham ya atau ada yang lagi drama atau memang yang lagi beneran tulus mengutarakan niatnya gitu ya atau lu udah bisa bedain mana serigala berbulu. Nah kalau lu udah bisa bedain itu dari cara ngomong aja lu di bursa akan lebih mudah cuan gue berani bilang ya. Ya ada orang yang edukasinya, misalnya dia fundamental banyak edukasinya sebenarnya banyak yang bagus ya, fundamental. Tapi nanti dia ngajak lo main gorengan, John. Misalnya tiba-tiba beli saham Goto gitu kan, terus dia cerita bahwa Goto begini begini begini. Intinya, nah ini yang nanti gue mau bahas ada hubungannya. Ada 3 tipe, 3 tipe yaitu realis, ya, idealis dan ini oportunis. Ya, nanti ada lah 3 tipe ini. Nah kaitannya apa sama berita ini ya ada. Ya, ini yang mau gue bahas ya kaitannya. Kalau gua lebih ke sini realis ya. Realis sering disebut orang pragmatis gitu ya. Ya gue memang pragmatis ya orangnya. Gue bukan orang idealis, gue juga bukan orang oportunis gitu. Gua ini ya lo mau sebut realis atau pragmatis ya di antara dua inilah. Terima kenyataan kalau gua ya. Jadi kalau lo nanya gue dengar berita ini apa herannya? Kan gitu. Udah tahu kok dari dulu, udah tahu, udah rahasia umum. Dari IPO kita lihat fundamentalnya kayak begitu kita udah tahu. Tapi udahlah kita jujur aja. Oke, ada perusahaan busuk IPO, oke. Tapi BEI dan OJK tidak suruh lu beli, tidak paksa. Yang beli siapa? Yang beli adalah kebanyakan orang-orang yang suka pengen ayam IPO itu digoreng. Justru mereka seneng, sama-sama seneng. Cuman kalau sama-sama seneng, kenapa harus ada protes kan begitu? Biar kita sama-sama fair. Masalahnya di bursa banyak orang oportunis. Dia akan berada di pihak yang menguntungkan dia. Ya, ya, oportunis. Maksudnya gimana tuh John di bursa banyak retail. Kalau misalnya dia lagi main IPO, lagi menang, dia akan teriak. Fundamental is dead. Ya, ini terbukti bahwa saham bisa naik tanpa fundamental ya. Ini kalau lagi cuan, jadi dia orang-orang oportunis itu ngomongnya tergantung posisi ya, tergantung posisi. Tapi kalau lagi merah, berubah omongannya. Kan ini kan sebenarnya orang orangnya suka suka IPO kan, suka dia IPO hunter suka. Tapi giliran lagi merah, dia akan bilang, wah ini BEI OJK gimana nih pengawasannya nih yang
Pantesan aja nih hancur negara kita nih ya nggak. Padahal kalau lagi IPO dia ikut beli paling pertama. Nah ini John, udah kita sama-sama ngaku aja gitu ya. Jadi kalau ditanya gua sama berita gini heran nggak? Enggak, gua nggak heran. Ya ada kayak gini-gini mah nggak heran ya. Cuman kita fair juga lah, fair juga bahwa OJK dan BI itu tidak maksa lu beli. Gue tidak membenarkan tindakan oknum BI ini ya lima. Tentu gue tidak itu ya itu ranah idealisme. Idealismenya kita pengen seperti apa sih? Orang-orang idealisme kan pengennya bursa yang sangat transparan, tidak ada IPO busuk di sana, dipegang oleh orang-orang yang berkompeten dan jujur itu idealisme. Sayangnya orang-orang idealis ngarapnya kan begitu ya, tapi sayangnya kalau menurut gua itu susah terwujud. Nah, akhirnya kalau orang-orang realis itu lebih terima kenyataan dan adaptasi sama lingkungan itu. Dan harus sadar, harus kita menyadar juga bahwa IPO itu lu tidak dipaksa beli. Ya. Nah, yang beli biasanya kebanyakan orang oportunis, kebanyakan. Saat lagi hijau dia bilang fundamental is dead, ya nggak penting itu fundamental lagi hijau. Lu tahu kalau lagi hijau. Maksudnya lagi cuan di IPO gitu kan. Dia ikut beli. Tapi giliran IPO-nya dia kebetulan dia yang boncos, dia yang paling pertama teriak di sini. Wah, pantasan nih. Ya nggak, negara kita nih hancur. Ya, ya inilah karena kekacauan Bursa Efek Indonesia nih. Wah, diisi oleh oknum-oknum yang wah, ini bagaimana ini bagaimana. Padahal dia ikut beli, John. Ikut senang dengan sistem ini. Justru John di IPO ya, gue ada cek baca berapa laporan sorry prospektus IPO. Justru yang IP-nya bener, ini kita udahlah kita nih ngomong jujur-jujuran aja. Justru IPO yang bener ya kagak arah di hari pertama. Kalau penara cuman bentar ya. Tapi kebanyakan retail kita pengennya IPO arah berhari-hari kalau bisa kayak brand gitu kan AMMN. Nah, pengennya ini. Nah, untuk bisa arah berhari-hari ini justru harus ada bandar. Harus ada yang manipulasi tuh harga. Nah, retail itu kebanyakan sukanya yang ini. Incer IPO supaya dapat yang ini. Nah, orang inilah yang sama rata-rata kalau lagi loss teriaknya ini dibalik. Nanti dia akan ya karena oportunis tadi. Tergantung posisi di mana ya. Kalau dia lagi menang, ngomongnya gini. Kalau lagi kalah, ngomongnya ini berubah-ubah. Tergantung mana yang diuntungin dia gitu. Ya. Nah, itu tipikal oportunis. Ya, kalau menurut ya, jadi gua tidak membenarkan kelakuan BEI oknumnya ya. Gue bicara oknum ya, tidak generalisir. Ya, gue yakin di BI juga pasti ada masih ada yang benar, tapi kalau gue lebih terima kenyataan John ya. Ya, kalau orang realis tuh lebih ke arah nah ini ya contoh ya. Nah, orang yang idealis dan realis itu ya mempunyai perspektif berbeda tentang dunia ya. Pandangan mereka bisa mempengaruhi bagaimana mereka approach life mendekati hidup ya atau maksudnya menghidupi kehidupan ini dan dunia di sekitar mereka. Kalau orang idealis, mereka cenderung untuk melihat dunia di mana mereka pengennya mau begitu gitu loh. Misalnya ya kayak BI harusnya BI diisi orang yang kompeten gini 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 tidak ada IPO busuk ya itu idealisme orang idealis pengen banget begitu dan percaya bahwa solusi ideal bisa didapatkan melalui kerja keras, kebaikan dan cinta dan nah orang-orang idealis mungkin katalis apa ya mungkin what's meaning katalis ya katalis uh, gue nggak tahu gimana terjemahan katalis ya di Indonesia ya katalis. Oh ya, mungkin bereaksi cukup keras ya untuk perubahan ya dan mungkin percaya bahwa edukasi adalah kunci untuk achieve solusi ideal. Nah, ini orang-orang idealis. Nah, orang idealis beda sama oportunis, John. Kalau idealis, nih kalau orang idealis di bursa, dia nggak bakal beli IPO.
Karena dia nggak percaya IPO, karena IPO banyak busuknya dia nggak beli. Dan dia boleh orang-orang gini boleh teriak tuh kan, buktinya kan ada kan tuh lihat tuh BI. Nah ini orang idealis. Dia ideal tapi dia juga melakukan. Nah yang bahaya orang oportunis, dia ikut beli, ikut seneng, ikut menikmati, giliran kalah dia akan berdiri di pihak yang melawan. Wah ini gara-gara BI ini, mau BI ini banyak IPO busuk, padahal dia seneng, ikut seneng beli, ikut beli dia. Itu orang oportunis John. Ya ya oke gini John, di bursa kenapa IPO itu terus laku gitu ya? Karena kebanyakan mayoritas adalah orang oportunis, sudah simple, orang yang doyan, sama-sama doyan. Ya cuma kalau lagi kalah play victim aja, itu aja. Dan gue tidak membenarkan loh ya, ingat BI-nya sendiri oknumnya gue sangat tidak membenarkannya. Harapan gue ya juga terjadi seperti idealis, gue juga ada harapan. Cuman kalau orang realis tuh ya udah terima fakta aja. Cukup lo tidak beli, kelar. Oh tapi kan kalau orang oportunis nanti dia ada pembelaan John. Pembelaannya biasanya lucu. Yang paling gue bikin ngakak adalah gini pembelaannya. Kalau busuk kenapa dipajang gitu loh. Kalau emang busuk kenapa dipajang? Kan kita kan suka bilang ya, kan selalu yang beli ya gitu kan. Tapi dia bilang, loh kenapa kita nggak boleh beli kan dipajang? Kalau dipajang kenapa kita nggak boleh dibeli gitu? Kenapa nggak dibeli? Nah jadi menurut logikanya kalau udah dipajang barang harus dibeli. Kan enggak John, di dunia nyata kalau dipajang kan belum tentu lo harus beli. Betul nggak? Ada IPO dipajang, lu udah jelas busuk ya nggak usah beli. Orang idealis tidak akan beli. Di bursa yang idealis dia nggak beli. Nah yang beli itu biasa orang oportunis sudah. Yang biasa beli. Nah kalau orang realis terbagi dua. Ada yang realis dia nggak beli IPO gitu ya. Ada. Ada realis yang juga beli IPO, tapi bedanya gini, kalau orang realis beli IPO, ketika kalah dia sadar, ya udah itu kan resiko gua. Ya udah gue nggak perlu nyalain BI OJK ya, memang gue juga menikmati dan gue sadar gue realistis ya udah gue beli aja, kalah ya udah. Nah ini orang realis. Jadi realis terbagi dua, ada yang beli. Kalau idealis dia nggak beli dan dia ikut bersuara benar. Gue akuin orang ini boleh bersuara bagus gitu ya, dia benar karena dia melakukan yang dia nggak beli dia bersuara. Tapi kalau ngoportunis dia beli dia bersuara, dia ikut beli dia ikut protes. Kocak ya. Kalau orang realis kalau dia lagi beli IPO ya udah kalah diem-diem aja, ya udah kalah gitu. Nah, jadi kalau orang realis itu dia cenderung memiliki sudut pandang yang lebih pragmatis tentang dunia ya dan percaya bahwa pertimbangan yang praktis, gue nggak ngerti nih Pak Ramon gimana ya. Nah, jadi intinya realis mungkin percaya bahwa hidup itu tidak fair ya dan bahwa kita tidak bisa melakukan apapun soal itu ya. Ya sama kita realis itu percaya ya udah BI itu udah begitu. Oke kita terima fakta bahwa pasti di BI ada oknum udah pasti. Tapi nggak bisa gue generalisir juga gitu. Yang harusnya gue lakukan sebagai seorang realis adalah di bursa itu ya udah terima fakta ya gue sendiri yang mengupdate diri gue. Kalau memang IPO busuk kenapa lo harus beli kan seperti itu. Kalau lo mau beli siap tanggung risikonya. Nah itulah orang-orang realistis di sini. Ya mereka mungkin mencari untuk solusi realistik di masalah. Nah ini solusi realistik kita di masalah gampang. Oke ada oknum BEI meloloskan IPO busuk. Ya udah solusi realistiknya apa? Lu nggak usah beli. Simple. Kalau lu mau beli tanggung sendiri. Iya nggak? Ya udah kalau lu beli, kalau cuan ya udah diem-diem aja gitu. Kalau kalah ya udah. Itu adalah resiko. Nah ini orang realis bisa diem-diem aja. Yang teriak-teriak biasanya ya itu apa? Oportunis, tau nggak lo? Ikut main, kalah, ikut teriak, tapi dia main. Ya, ya idealis mungkin. Tapi kalau idealis kita oke lah, dia punya punya kredibilitas untuk memproteskan itu gitu loh. Ya, ya atau mungkin orang Dallas juga mungkin tidak akan melakukan apa-apa. Ya, diem aja ya. Nah, misalnya contoh nih kalau di kebijakan luar negeri ya, mungkin seorang idealis pengen negara mereka kebijakan luar negeri mencerminkan nilai-nilai domestik ya. Sementara realis mungkin lebih memproteskan mempengaruhi negara polisi kebijakan ekonomi negara lain gitu ya. Ya, intinya misalnya kalau di politik juga ya John ya. Kayak kemarin kan lagi ribut ya karena gua pandangan politik gue juga lebih ke arah realistik pragmatis ya. Orang pragmatis tuh lebih begini John.
realis ya, pragmatis itu contoh. Dia tuh mandang masalah lebih kayak begini. Ya. Ini contoh ya, kalau orang idealis bakal gini. Bro, nih gue pengen, eh gue punya banyak banget ide nih yang bakal merevolusi kehidupan. Kehidupan dan kehidupan dunia dan juga umat manusia. Nah, kalau orang realis atau pragmatis lebih bakal ngomong gini. Kenapa nggak lu coba pertama-tama buang aja sampah tuh? Ya, atau lu cuci piring aja sekali aja. Nah ini bedanya John ya, idealis dan pragmatis itu bedanya di sini. Ya, gua kalau ditanya soal politik, gue lebih ke arah realis dan pragmatis. Ya, lebih ke arah sana. Eh, ke- ya gue sepakat ya, tapi gue tidak menyalahkan juga kalau orang idealis pengen mewujudkan itu ya, gue juga tidak menyalahkan. Nah, yang paling bahaya itu adalah orang oportunis, John. Dia pelakunya, misalnya kayak orang-orang oportunis tuh, dia juga korupsi, tapi dia teriak anti korupsi. Ya, kayak gitu, John, kira-kira. Seperti itulah. Ya, jadi kalau gue nanggepin berita BEI eh, ada oknum yang begini ya, gue nggak heran dan tetap ada solusi. Solusinya adalah lo nggak usah beli IPO. Sesimpel itu. Ya udahlah John, kita sama-sama jujur ya. Jujur itu lebih gampang John. Soalnya untuk cuan di bursa juga lu perlu jujur sama diri lu. Kalau menurut gua ya, jujur ya. Bagaimana lu bisa cuan konsisten di bursa kalau lu aja tidak jujur terhadap diri lu? Membohongi diri gitu loh. Lu doyan main IPO, tapi kalau kalah lu ikut protes. Loh, kan BEI OJK tidak maksa lu beli, John. Betul ya? Betul. Ya kayak gitulah, John. Ya katanya namanya ada yang mau tutup channel YouTube. Kalau feeling gue sih, ya kalau udah tutup kan harusnya udah tutup sekarang kan. Udah dihapus videonya. Kalau masih ada ya kemungkinan nanti diupload lagi berapa. Ya nanti lihat aja lu akan buktikan bahwa orang itu apa ya? Lo nanti akan lihat seseorang itu beneran seorang idealis. Idealis, kalau idealis dia pasti tutup. Dia pasti tutup, nggak bakal upload video lagi, John. Serius. Kalau itu orang idealis. Tapi kalau ternyata oportunis nanti dia upload lagi. Ya waktu aja yang membuktikan bener atau enggak gitu loh. Ya. Kalau idealis dia pasti tutup. Orang idealis tuh keras. Ini moto. Ya kemarin salah satu YouTuber yang bermasalah perpolitikan gitu, yang biasa bahas ekonomi tiba-tiba bahas perpolitikan sampai diundang di Duko Bursa. Nah, menurut gua dia orang idealis. Menurut gua. Tapi gua nggak tahu ya apakah oportunis juga, gua nggak tahu. Susah dibedain sih sekarang John ya. Sekarang tuh susah bedain mana yang idealis beneran, mana yang oportunis. Susah ya. Contoh ya, gue kalau misalnya di masalah pandangan politik gitu ya. Betul, kita pengen namanya presiden itu tidak bagi-bagi jabatan. Itu idealisme. Pengen, dalam hati gue juga pengennya begitu. Tapi bagaimana ceritanya seorang presiden tidak bagi-bagi jabatan, sedangkan semua biaya kampanye itu kampanye itu ditanggung partai, ya, ditanggung partai. Nah, sehingga ketika ada anggota DPR yang terpilih, ya padahal yang milih rakyat ya, atau misalnya presiden terpilih pun dipilih oleh rakyat, ya. Tapi karena semua biaya kampanyenya ditanggung partai segala macam, maka banyak ketua partai merasa baik anggota DPR, menteri ataupun bahkan presiden merasa itu petugas partai. Padahal dalam sistem politik kita tidak boleh. Ketua partai tidak dipilih oleh rakyat. Bagaimana mungkin bisa ada orang yang bergerak di belakang layar memerintah negara ini sehingga baik anggota DPR maupun menteri bahkan presidennya dia menganggap ketua partai, sebenarnya tidak boleh. Tapi karena ada cacat sistem di awal, cacat sistem bukan ya, gue nggak mau bilang cacat lagi mana. Ada sedikit loophole ya gue bilang. Karena biaya kampanye semua ditanggung partai ya sehingga susah ya. Nah beda kalau di Jepang itu kan kalau orang lagi kampanye itu ditanggung negara.
Jadi ketika mereka sudah terpilih, mereka sudah tidak lagi mengabdi kepada partai, tapi mengabdi kepada negara. Di Indo ada sedikit, menurut gua ada sedikit loophole itu ya di situ. Sehingga untuk supaya lu nanti menteri-menteri itu tidak bagi presiden tidak bagi-bagi jabatan, itu menurut gua sebuah idealisme semu gitu loh. Jadi makanya nothing you can do about it. Ya karena kalau presiden nanti tidak bagi-bagi jabatan, partai yang ini karena merasa anggota DPR itu adalah petugas partainya dia akan recokin. Coba gua tanya, bagaimana solusi lu memecahkan itu? Susah. Kalau gue sebagai orang pragmatis, gue susah memikirkannya karena ada di sistem awalnya ada loophole di situ. Nah itu sudut pandang gue di politik, John. Ya gue orangnya itu pragmatis dan ya realis lah. Ya, gue bukan orang idealis, memang bukan orang idealis gue. Ya di bursa juga begitu, gue juga orangnya pragmatis. Realis, ya. Cukup tahu aja lah. Jadi gue kaget nggak ada berita kayak gini. Kagak kaget. Emang emang kenapa harus kaget? Kan dari dulu udah begitu. Udah begitu. Kenapa harus kaget? Nah gitu aja sih. Ya deh Jan, itu aja sudut pandang gua dan semoga ini bermanfaat ya. Nanti kita masuk bulan September ya memang September cenderung berdasarkan historis merah tapi ini ada sentimen the Fed ya menurut suku bunga bisa jadi aja hijau ya. Tapi tetap gue bilang perusahaan yang bagi dividen tetap bagi dividen, yang tidak bagi tetap tidak bagi. Jadi meskipun market merah kalau perusahaan lo jelas bagi dividen ya kenapa lo harus takut kan gitu. Ya. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.